Istilah pencucian uang atau money laundering muncul pertama kali di Amerika Serikat pada 1920. Saat itu mafia-mafia di AS membeli perusahaan yang legal sebagai strategi menutupi sumber dana yang diperoleh dari hasil kejahatan. Lalu di era tahun 2000-an muncul kasus pencucian terbesar di dunia. Menurut catatan Tukitaki, penyedia layanan teknologi digital untuk pemantauan transaksi keuangan, terdapat 5 kasus pencucian uang terbesar di dunia. Tukitaki mencatat kasus pencucian uang terbesar di dunia terjadi di Bank Wachovia, salah satu bank besar di AS. Pada 2010, bank tersebut terungkap memiliki keterlibatan dalam praktik pencucian uang milik kartel narkoba Meksiko sebesar 390 miliar dolar AS atau setara dengan 5.604,5 triliun rupiah selama periode 2004 hingga 2007. Para kartel menyelundupkan uang tunai hasil penjualan narkoba di AS kemudian membawanya ke Meksiko. Uang tunai tersebut lantas ditukarkan ke dalam mata uang lokal dan baru disetorkan ke rekening bank di Meksiko. Setelah itu ditransfer kembali ke rekening mereka di Bank Wachovia. Selanjutnya, kasus pencucian uang di Standard Chartered senilai 265 miliar dolar AS atau setara dengan 3.804,9 triliun rupiah. Danske Bank senilai 228 miliar dolar AS atau setara dengan 3.282,3 triliun rupiah. Negara Nauru senilai 70 miliar dolar AS atau setara dengan 1.007,7 triliun rupiah. Dan Bank of Credit and Commerce International atau BCCI yang kasus pencucian uangnya mencapai 23 miliar dolar AS atau setara dengan 331,1 triliun rupiah. Kasus pencucian uang terbaru terjadi di negara tetangga yaitu Singapura. Pada Rabu 16 Agustus 2023, kepolisian Singapura menangkap 10 orang pemegang paspor Cina, Kamboja, Siprus, Turki, dan Vanuatu. Berusia antara 31 dan 44 tahun terkait kasus dugaan pencucian uang. Kepolisian Singapura berhasil menggulung komplotan pencucian ini dan menyita aset dengan total 1 miliar dolar Singapura atau setara dengan 11,3 triliun rupiah dari rumah-rumah mewah mereka di Tanglin, Bukit Timah, Orchard Road, Pulau Sentosa, dan River Valley. Di Indonesia, kasus tindak pidana pencucian uang tak kalah ramai. Di akhir 2022, ramai pemberitaan soal influencer Indra Kusuma alias Indra Kents terlibat dalam kasus TPPU aplikasi Binomo. Kasusnya bergulir di media massa sampai berujung pada vonis oleh PN Tangerang, yaitu vonis 10 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Tak ketinggalan aset mewah berupa rumah dan mobil miliknya disita negara. Selanjutnya, bekas pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo terseret kasus TPPU. Pengadilan Negeri Jakpus 8 Januari 2023 memvonis dirinya dengan 14 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sejumlah 10 miliar rupiah karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi, yaitu menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Adapun belakangan ramai berita artis Raffi Ahmad dituding terkait dengan TPPU oleh National Corruption Watch. Terkait masih maraknya TPPU, pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih menyampaikan bahwa pencucian uang patut dipahami seluruh lapisan masyarakat, sebab semua orang sejatinya tak boleh menikmati hasil kejahatan. Dirinya juga menyebut jika biasanya figur publik yang terlibat pencucian uang ikut andil dalam suatu kegiatan. Kegiatan itu ternyata mengandung unsur kejahatan. Dari sanalah kejahatan akan berkembang pada pencucian uang, sebab syarat pencucian uang memerlukan 2 jenis kejahatan, yaitu kejahatan asal dan kejahatan pencucian uang. Dari pidana pencucian uang itulah figur publik dapat menikmati hasil kejahatan asal. Menurut Yanti, semestinya para figur publik dapat mewaspadai dengan mencurigai tawaran-tawaran dengan pembayaran atau pemberian yang nilainya di atas ambang kewajaran.